Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Raka Fauzi dengan NIM F100230303. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tantangan psikologi klinis dalam 5 tahun ke depan. Baik, kita mulai. Saya akan mulai dengan apakah itu psikologi klinis? Psikologi klinis adalah bidang ilmu psikologi yang bertujuan memahami, mencegah, dan mengurangi ketidakmampuan, gangguan, dan ketidaknyamanan yang menimbulkan masalah psikologi dalam penyesuaian dan perkembangan pribadi manusia. Berikut adalah beberapa definisi ruang lingkup psikologi klinis. Definisi: psikologi klinis adalah bidang ilmu psikologi yang membahas dan mempelajari kesulitan-kesulitan serta rintangan-rintangan emosional pada manusia, tidak memandang apakah ia abnormal atau subnormal. Yang kedua, psikologi klinis menggunakan konsep-konsep psikologi abnormal, psikologi perkembangan, psikopatologi, dan psikologi kepribadian, serta prinsip-prinsip dalam asesmen dan intervensi untuk dapat memahami dan memberi bantuan bagi mereka yang mengalami masalah pada psikologis, gangguan penyesuaian diri, dan tingkah laku abnormal. Tujuan utama psikologi klinis adalah memahami, mencegah, dan mengurangi ketidakmampuan, gangguan, dan ketidaknyamanan yang menimbulkan masalah psikologi. Lalu metode yang digunakan adalah metode asesmen dalam psikologi klinis, meliputi pengumpulan informasi untuk mengindikasi adanya masalah atau tidak. Metode ini mencakup asesmen klinis yang memiliki tujuan pengetahuan status mental dan perilaku seseorang. Baik, kita masuk ke pembahasan utama. Psikologi klinis dihadapi oleh beberapa tantangan utama dalam 5 tahun ke depan yang dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan tenaga psikolog. Indonesia memiliki jumlah psikolog klinis yang masih sangat terbatas, yaitu sekitar 451 psikolog klinis per 250 juta penduduk, yang jauh dari standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menyarankan 1:30.000 orang atau 0,03 per 100.000 penduduk untuk tenaga psikologi dan psikiater. Yang kedua, fasilitas kesehatan jiwa yang kurang. Fasilitas kesehatan jiwa di Indonesia masih sangat kurang, sehingga membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan layanan psikologi klinis yang memadai. Perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap kesehatan jiwa. Perkembangan teknologi informasi yang pesat dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kejiwaan seseorang. Psikologi klinis harus siap memahami tantangan ini dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengatasi permasalahan psikologi yang timbul dari teknologi. Yang keempat, perubahan asumsi dasar tentang hakikat manusia. Psikologi klinis akan menghadapi perubahan-perubahan mendasar dalam asumsi dasar tentang hakikat manusia yang dapat mempengaruhi cara penanganan dan intervensi psikologis. Yang kelima, peningkatan kompetensi dan pengetahuan. Psikolog klinis harus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan mereka untuk memberi asesmen, intervensi, dan evaluasi berbasis bukti evidence-based practice yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Tantangan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan juga semakin dinamis dan membutuhkan penanganan psikolog klinis yang lebih strategis dan efektif. Peningkatan perkembangan sosial, budaya, politik, hukum, birokrasi, dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, tantangan utama yang dihadapi oleh psikologi klinis dalam 5 tahun ke depan meliputi
keterbatasan tenaga, fasilitas kesehatan jiwa yang kurang, dampak teknologi, perubahan asumsi dasar, peningkatan kompetensi, dan tantangan sistem pemasyarakatan. Untuk menghadapi tantangan ini, psikolog klinis harus terus belajar meningkatkan keterampilan mereka dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Sekian informasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.